Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, Syahrul Mubarak. Di dalam bulan suci Ramadan ini, sesuatu yang biasa-biasa saja di luar bulan suci Ramadan menjadi luar biasa di bulan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Oleh karenanya, sahabat sekalian, seorang mukmin hendaknya mengetahui amalan-amalan yang mereka prioritaskan selama bulan suci Ramadan ini. Prioritas amalan yang kita lakukan bisa dilihat dari kemuliaan dan pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi para pelakunya. Dan inilah yang kemudian kita sebut dengan istilah Project Ramadan. Dan terkhusus saat ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menguji kita dengan wabah, sehingga mengharuskan kita menjalani ibadah puasa ini, bahkan bekerja dan belajar di rumah. Oleh karena itu, sahabat sekalian, di sesi kali ini kita akan menyampaikan proyek-proyek Ramadan yang dapat kita kerjakan selama di rumah aja. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, proyek pertama adalah proyek jutaan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita selaku orang yang beriman bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah akan mendapat 10 kebaikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bi asyri amsalihha, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Sederhananya, sahabat sekalian, jika kita hitung satu halaman dari Al-Quran itu, jika kita ingin kalkulasikan, kita hitung misalnya 100 huruf, maka dalam tiap juznya akan menghasilkan 1000 huruf. Nah, jika kemudian 1000 huruf ini kita kalikan dengan 10 kebaikan seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, maka akan ada 100.000 kebaikan yang kita dapatkan di tiap juznya. Nah, kita bisa bayangkan, sahabat sekalian, jika kita mampu membaca Al-Quran ini selama bulan suci Ramadan, bisa mengkhatamkannya, atau bahkan tidak saja mengkhatamkan sekali, tetapi bisa mengkhatamkan 2, 3, dan seterusnya. Kita perhatikan, jika kita melaksanakan proyek Ramadan pertama ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan jutaan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proyek yang kedua adalah proyek rumah impian. Saya yakin kita semua pernah menulis di life mapping kita bahwa suatu hari nanti kita akan tinggal di hunian atau di rumah yang kita sebut dengan rumah impian. Setidaknya pernah terlintas di benak kita bahwa kita akan memilikinya. Tapi sahabat sekalian, sungguh sedih kita mendengarkan jika planning semisal ini tidak ada untuk kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kita di akhirat kelak. Nah, di proyek rumah impian ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memberikan kabar gembira kepada kita bahwa barang siapa yang melaksanakan dalam sehari sholat 12 rakaat di luar dari sholat fardu,
maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan satu rumah baginya di surga. Kita bisa bayangkan jika selama bulan suci Ramadan ini kita rutin melaksanakan ibadah nafilah, khususnya sholat nafilah, sholat rawatib, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi kita 30 rumah di surga kelak. Dan hadis ini sebenarnya berbicara lebih umum. Oleh karena itu, jika ini dikerjakan di dalam bulan suci Ramadan, maka insya Allah pahalanya akan jauh lebih besar daripada yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai. Yang ketiga adalah proyek remisi. Satu kebahagiaan tersendiri bagi seorang mukmin yang mendapatkan bulan suci Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka penghapusan dosa atas apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Dan inilah yang kita sebut dengan istilah remisi. Nah, dalam kehidupan bernegara kita, penindak kriminal misalnya, ketika momentum-momentum kebangsaan atau hari-hari istimewa dalam perayaan kenegaraan kita, terkadang mereka mendapatkan remisi atau kompensasi dari masa hukuman mereka. Nah, begitupun dengan bulan Ramadan ini, sahabat sekalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa barang siapa yang berpuasa dan mengerjakan sholat dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Begitupun dengan sholat sunnah yang kita kerjakan. Kata Nabi, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Masya Allah. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai. Proyek yang ketiga, proyek yang keempat adalah proyek yang tidak pernah tertolak. Proyek ini adalah doa orang yang berpuasa. Dan ini kita dapatkan dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa 3 golongan yang tidak akan tertolak doanya. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yaftur, orang yang berpuasa hingga berbuka. Oleh karena itu, sahabat sekalian, melalui kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, mari kita menggunakan momentum bulan suci Ramadan ini mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ujian wabah Covid-19 ini di negeri kita. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai. Proyek yang kelima atau yang terakhir di sesi kali ini adalah proyek keabadian. Salah satu keistimewaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka diberikan umur yang pendek oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kualitas ibadah mereka bisa melampaui kualitas ibadah umat-umat terdahulu. Dan ini bisa kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan, di satu malam di penghujungnya, yaitu di malam Lailatul Qadar. Kita lazim mendengarkan bahwa orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut, pahalanya sebanding dengan pahala 83 tahun atau 1000 bulan. Nah, bisa kita bayangkan, sahabat sekalian, jika pahala dan dosa kita terhitung sejak umur 15 tahun, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan usia kita hingga 65 tahun, maka setidaknya ada 50 tahun kita mendapatkan
bulan suci Ramadan ini. Dan juga bisa kita pikirkan betapa banyak dan betapa tingginya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala jika momentum malam Lailatul Qadar ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya sahabat sekalian, melalui kesempatan ini saya kembali mengajak kepada kita, mari di hari yang kelima ini kita kembali menguatkan tekad dan memperbaiki niat-niat kita dalam menjalankan ibadah ini. Semoga dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk berbuat sebanyak-banyaknya dan berbuat dengan perbuatan yang berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.